Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami, dan Tuhan sudah melimpahkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan dan berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-100. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Tertulis demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah terpikir oleh kita untuk membeli seonggok sampah? Umumnya kita tidak akan mau, apalagi sampah itu kotor, bau, dan tidak higienis. Tapi seorang pengusaha sampah di kota Bandung memulai usahanya dengan memulung sampah plastik, dan ia menekuninya sampai sekarang ini, hingga menjadi seorang pengusaha yang sangat berhasil dalam produksi biji plastik. Proses pengolahan menjadi biji plastik melalui seleksi, pembersihan dan pemotongan serta pembakaran hingga pembentukan menjadi biji plastik dalam ukuran tertentu. Perusahaannya sekarang ini membeli banyak sampah dari para pemulung yang datang ke pabriknya. Kebanyakan dari kita tidak memandang sampah sebagai sesuatu yang berharga, tapi baginya sampah itu berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa kita semua adalah ibarat seperti sampah? Kita sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, dan menuju kebinasaan. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan masih mau membeli kita dan menjadikan kita sebagai milik kesayangannya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 di situ tertulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli bukan dengan uang atau emas, tapi dengan darah Kristus yang suci. Ia telah membeli kita dari perbudakan dosa dan iblis dan menjadikan kita sebagai milik kesayangannya. Di ayat yang ketiga dari Mazmur 100 ini tertulis, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di sini kita disebut sebagai kepunyaan Tuhan, dan tentu ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi ini berbicara tentang kita semua yang beriman percaya kepada Allah di dalam Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi saudara dan saya, kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Hal ini mempunyai makna yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai kepunyaan Tuhan, kita bangga karena Tuhan adalah pemilik kita. Dan kita juga bersukacita oleh sebab Tuhan mengasihi kita. Sebagai kepunyaan Tuhan, ada beberapa hal yang dinyatakan di sini hendaknya kita lakukan.
yaitu bersorak-sorai bagi Tuhan, beribadah dengan sukacita, dan bersyukur memuji namanya. Sebagai milik Tuhan, kita juga hendaknya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang sedih, merasa diri bukan milik siapa-siapa, merasa jomblo, ingatlah saudara bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Mari saudara, sebagai milik Tuhan, kita bersyukur dan bersuka cita, bersorak-sorai memuji namanya, dan menceritakan karyanya yang ajaib atas kita. Tuhanlah pemilik kita, karena itu mari selalu mengasihinya, karena Tuhan telah berbuat baik kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersuka cita karena kami adalah kepunyaan Tuhan. Kami adalah milik-Mu, umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur karena kami yang sudah seperti ibarat sampah, Tuhan masih mau beli. Tuhan membayar kami dengan lunas, dan harganya begitu mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karunia-Mu. Engkau menghargai kami dan mau menjadikan kami umat kesayangan-Mu. Kami sadar kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mau menceritakan karya kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami selalu memuliakan Engkau Tuhan. Kami tidak mendukakan hati-Mu ya Tuhan, tapi selalu melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu atas setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa. Ada sukacita, berkat dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.